Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Syaiful Rahman, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq atau disingkat UIN-HAS Jember. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 12 Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 30 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Yaitu pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Pembelajaran 4, Ayo Membayar Zakat. Sub pembelajaran 3, tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak, gerak. Doa mau masuk kelas. Allahumma inni as'aluka khairal maghfirati wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi farajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Sekali lagi, siswa kelas 6 siap belajar. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Nanda Safira. Silakan dipandu. Sebelum belajar kita berdoa. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Pada hari ini apakah lengkap masuk semua? Alhamdulillah, ternyata siswa kelas 6 rajin-rajin. Tepuk tangan untuk semangatnya siswa kelas 6. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita mempelajari tentang apa? Luar biasa ya, masih ingat. Pak Guru minta salah seorang siswa yang saya pelajari sebutkan macam-macam zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Luar biasa, tepuk tangan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang orang yang berhak menerima zakat. Perhatikan presentasi di sini. Adapun KD pada materi ini, perhatikan di papan 3.7 memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan materi ini bisa dilihat ya melalui slide. Melalui pendekatan saintifik dengan model blended learning dan interactive learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjalankan kewajiban berzakat dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat dengan istiqomah. Yang ketiga, menyimpulkan orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Yang keempat, menemukan dalil tentang orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima, menunjukkan bacaan dalil orang yang berhak menerima zakat. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada kesempatan ini, setelah ini kita bermain tepuk Islam, tepuk rukun Islam. Selanjutnya mengamati video. Kemudian setelah itu saling mendengarkan penjelasan tentang materi melalui video pembelajaran. Selanjutnya diskusi. Kemudian ada penugasan melalui LKPD yang Pak Guru sudah siapkan. Setelah itu
yakni mengambil kesimpulan serta ada tindak lanjut penugasan melalui grup WhatsApp PAI kelas 6 yang berisi link video pembelajaran, link flipbook materi, serta ada tugas LKPD melalui Google Form yang nanti bisa dikerjakan, diakses di rumah. Selanjutnya pembelajaran ini nanti akan diakhiri dengan doa kifarah majlis. Anak-anak, kita bermain tepuk Islam, tepuk rukun Islam. Bersama-sama, tepuk Islam, rukun Islam. Ada 5. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Bagi yang mampu. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita mengamati video pembelajaran. Ya, perhatikan. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Mari kita awali pembelajaran pada Alhamdulillah, masih semangat. Kita lanjut materi pembahasan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Siapa saja yang berhak menerima zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.
Alhamdulillah, setelah menyimak ayat berikut terjemahannya, kita dapat mengetahui ada 8 macam golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang kedua, miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat, panitia, penerima dan pengelola dana zakat. Yang keempat, mu'allaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, adalah hamba sahaya atau budak. Yang keenam, gharim, orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh, fi sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil, adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Demikian 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak video pembelajaran tadi, dijelaskan bahwa terdapat orang yang berhak menerima zakat. Nanda Rizka disebutkan dalil tersebut pada surah apa? Pada surah apa disebutkan? Ya, tepuk tangan untuk Nanda Rizka. Jadi orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, musafir, musafir. Luar biasa, tepuk tangan. Perhatikan bersama-sama. Silakan Nanda Adam untuk membacakan. Orang yang berhak menerima zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nanda Adam. Akan membacakan Quran surah At-Taubah ayat 60. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha
setelah mengetahui dalil Al-Quran dan dalil hadis, selanjutnya perhatikan di sini. Pak Guru minta Nanda Safira untuk membacakan. Silakan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Gharib, orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya. Amil zakat, panitia, penerima, dan pengelola dana zakat. Miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Mu'alaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir, dan para pelajar perantauan. Rikot, hamba, sahaya, atau budak. Semangat ya, kita uji kompetensi, evaluasi dari materi yang tadi. Pak Guru minta Nanda Jalu. Silakan, mu'alaf, yang dimaksud mu'alaf itu siapa? Penghimpun zakat. Penghimpun zakat. Kita perhatikan ya. Oh, ternyata bukan. Selanjutnya Nanda Saiful Azhari. Yang mana jawabannya mu'alaf? Tidak punya harta. Orang yang tidak punya harta. Kita klik yang ini ya. Apakah benar? Oh, ternyata masih salah. Nanda Ferdianto. Orang yang banyak hutang mu'alaf itu. Betul apa salah? Sepertinya, oh ternyata masih belum betul. Nanda Said. Orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Kita perhatikan ya. Ini yang terakhir pilihannya. Kok hanya backgroundnya yang bergerak nih. Jangan-jangan salah nih. Tapi betul ya. Oh, ternyata tulisannya ikut walaupun berproses pelan. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk siswa kelas 6. Saudara sekalian, kita berdiskusi ya. Tolong diperhatikan. Pak Guru minta Nanda Novi untuk membacakan. Silakan diskusi pada kesempatan ini. Anak yang berbaju tambalan tergolong anak yatim karena ayahnya meninggal 1 tahun yang lalu. Dia tinggal bersama ibunya yang punya usaha jual jamu gendongan, yang keuntungannya tidak seberapa. Bahkan terkadang pinjam pada tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana pendapat kalian? Apakah anak yatim tersebut berhak menerima zakat? Baik anak-anak, setelah mendengar pernyataan tadi, Abu minta tanggapan siswa ya. Nanda Safira, silakan bagaimana pendapatnya? Apakah anak tersebut berhak menerima zakat? Tidak berhak menerima zakat karena tidak termasuk mustahil zakat. Ya, kita biar pos dulu untuk Nanda Safira. Selanjutnya, Pak Guru minta satu pendapat lagi ya. Nanda Putri, bagaimana pendapat Nanda Putri? Berhak menerima zakat jika dari keluarga fakir. Ya, berikan aplaus untuk Nanda Putri. Nah, tadi dijelaskan bahwa mustahik zakat itu ada 8 ya. Adapun anak yatim tidak termasuk di dalamnya. Namun apabila anak yatim tersebut tergolong dari keluarga fakir atau miskin ataupun yang dijelaskan tadi itu bisa berhak menerima zakat. Yang bisa dikerjakan silakan diberi nama dan nomor absen. Silakan yang sudah dapat bisa dikerjakan di dulu. Aduh, harapannya ada satu. Di sini Nanda tadi kita berikan teman-teman.
sekalian, Pak Guru akan memberikan kesimpulan untuk materi kali ini. Perhatikan ya. Setelah melihat dalil Al-Quran dan hadis dan beberapa penjelasan, kita ambil kesimpulan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sebagaimana diskusi, anak yatim tidak tertera dalam golongan mustahik. Namun jika anak yatim termasuk dari keluarga yang miskin atau fakir, maka dia juga berhak menerima zakat. Pak Guru akan mengirim link video pembelajaran, juga link LKPD ya, yang bisa diakses nanti melalui grup WhatsApp PAI kelas 6, serta link flipbook. Nanti utamanya LKPD ini bisa dikerjakan via Google Form. Selanjutnya juga pada pertemuan depan kita akan membahas tentang hikmah berzakat. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman terhadap apa yang dipelajari dan kita diberi kemampuan untuk peduli terhadap orang yang berhak menerima zakat. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Doa kifarah majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.